Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Pada pertemuan berikutnya kita masih membahas hadis ditinjau dari sudut kuantitas, ya, kualitas. Jadi setelah kita ketahui hadis itu bisa ditinjau dari sudut kuantitas, yaitu mutawatir dan ahad. Kemudian mutawatir itu ada lafzi, ada manawi. Ahad juga terdiri dari masyhur, aziz, dan gharib. Nah, sekarang kita lihat dari sudut kualitas rawi. Dari sudut kualitas rawi, ada hadis sahih, hasan, maupun dhaif. Hadis sahih, hasan, maupun dhaif secara definisi sudah saya bahas. Sekarang macam-macamnya hadis dhaif. Secara garis besar, hadis dhaif itu menjadi dua kelompok. Itu hadis dhaif karena gugurnya rawi dalam mata rantai atau sanadnya, dan juga hadis dhaif karena adanya cacat dalam persona rawi atau cacat di dalam matan. Matan itu teks atau redaksi. Jadi yang dimaksud dengan rawi kan di dalam mata rantai sudah kita bahas sepintas atau tobakot. Kemudian ada juga matan yaitu redaksi. Nah, hadis dhaif karena gugurnya rawi atau yang meriwayatkan hadis adalah tidak adanya satu atau beberapa rawi yang seharusnya ada dalam suatu mata rantai atau sanad. Baik pada permulaan sanad maupun pada pertengahan atau akhirnya. Ada beberapa nama bagi hadis dhaif yang disebabkan karena gugurnya rawi. Pertama, pokoknya hadis mursal. Hadis mursal itu menurut bahasa berarti kan lepas. Nah, para ulama memberikan batasan bahwa hadis mursal adalah hadis yang gugurnya rawi di akhir sanad. Jadi hadis mursal adalah hadis yang dalam sanadnya tidak menyebutkan sahabat Nabi sebagai rawi yang seharusnya menerima langsung dari Rasul. Malah ini tidak ada. Contohnya an Abdurrahman bin Harmalah al-Aslami an Sa'id bin al-Musayyib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainana wa bainal munafiqin syuhudul isya wa subh la yastati'unahuma. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Malik dari Abdurrahman bin Harmalah al-Aslami dan selanjutnya dari Sa'id al-Musayyib atau al-Musayyab. Ini kan generasi tabi'in. Jadi dari Sa'id al-Musayyib tidak menyebut sahabatnya siapa. Padahal kan Sa'id al-Musayyib tidak bertemu dengan Rasul. Yaitu hanya tabi'in. Siapa sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini kepada Sa'id al-Musayyib atau al-Musayyab? Tidak disebutkan dalam sanad hadis ini. Nah, kebanyakan ulama memandang hadis mursal ini sebagai hadis dhaif. Karena itu tidak bisa diterima sebagai hujjah atau landasan dalam beramal. Namun sebagian kecil ulama termasuk Abu Hanifah, Malik bin Anas, dan Ahmad bin Hambal itu dapat menerima hadis mursal sebagai hujjah.
Asal tentu saja rawi atau tabi'innya dapat dipercaya. Jadi kalau tabi'innya bukan orang diragukan, bukan orang yang dipertanyakan, percaya kepada tabi'in, maka tabi'in menerima dari sahabat tersebut. Kemudian yang kedua hadis munqati. Menurut bahasa, hadis yang terputus. Para ulama memberi batasan bahwa hadis munqati adalah hadis yang gugur satu atau dua orang rawi tanpa beriringan menjelang akhir sanad. Bila rawi di akhir sanad adalah sahabat Nabi, maka rawi menjelang akhir itu tabi'in. Dan di dalam Tobaqot rawi sudah kita bahas, kan ada rawi sahabi atau sahabat, ada tabi'in, ada atba tabi'in, ada tabi'ul atba. Nah, di antaranya ada yang gugur. Jadi pada hadis munqati bukan rawi di tingkat sahabat yang gugur, tapi minimal gugur seorang tabi'in di bawah sahabat itu. Bila rawi yang gugur, maka kedua rawi tersebut tidak beriringan. Dan salah satu dari rawi yang gugur itulah adalah tabi'in. Itu munqati'. Umpamanya di sini riwayat haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, haddatsana Ismail bin Ibrahim, Pak Abu Muawiyah an Lais, an Abdullah bin Hasan, an Ummi, an Fatimah binti Rasulullah SAW qalat, kana Rasulullah SAW idza dakhala al-masjid yaqulu bismillah wassalam ala rasulih, Allahumma gfirli dunubi waftah li abwaaba rahmatik, wa idza kharaja qala bismillah wassalam ala rasulillah, Allahumma gfirli dunubi waftah li abwaaba fadlik. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Ismail bin Ibrahim, dan Abu Muawiyah dari Lais, dari Abdullah bin Hasan, dari ibunya yaitu Fatimah binti Al-Husain, dan selanjutnya dari Fatimah Az-Zahra. Menurut Ibnu Majah, hadis di atas adalah hadis munqati karena Fatimah Zahra putri Rasul tidak berjumpa dengan Fatimah binti Husain. Ya kan Fatimah binti Husain itu cucu ya dari Fatimah binti Rasul. Kata ulama di sini tidak bertemu antara Fatimah binti Husain dengan Fatimah binti Rasul. Maka di situ munqati, terputus rawi tabi'innya. Yang ketiga hadis mu'dal. Menurut bahasa, mu'dal itu adalah hadis yang sulit dipahami. Nah, batasan yang diberikan para ulama bahwa hadis mu'dal adalah hadis yang gugur dua orang rawi, dua orang periwayatnya, atau lebih secara beriringan. Contoh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab beliau Al-Musannaf dan juga Ibnu Abi Dunya dalam kitab Ad-Dimul Malawi dari jalan Qatadah. Ia berkata, Dzakaralana an-Nabiy SAW qala al-Ka'batan min masiril ajam. Qatadah yang dimaksud di sini adalah Qatadah Ad-Di'amah As-Sadusi, riwayat dari tabi'in besar. Pendapat yang lebih kuat dalam sanad ini, beliau telah menghilangkan setidaknya dua orang rawi, yaitu seorang tabi'in dan seorang sahabat. Maka hadis yang demikian ini dinamakan mu'dal. Dan hadis mu'dal derajatnya di bawah mursal dan munqati. Karena banyak rawi periwayat yang meriwayatkan hadis ini hilang secara berurutan atau tidak disebut. Kemudian hadis mu'allaq. Menurut bahasa mu'allaq itu berarti hadis yang tergantung. Batasan para ulama tentang hadis ini gugur satu rawi atau lebih di awal sanad
atau bisa juga di akhir, atau di semua. Contohnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam kitab Sahihnya, kitab Imam. Ya, dikatakan qala Malik akhbarani Zaid bin Aslam anna Attar bin Yasar akhbarahu anna Aba Sa'id Al-Khudri akhbarahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aslamal abdu fahasuna islamuhu yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana salafaha. Wa kana ba'da dzalikal qisas al hasanatu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin was sayyi'ah bi misliha illa ayyatajawazallahu anha. Nah, Al-Bukhari di sini tidak menyebutkan nama gurunya. Padahal ia meriwayatkan hadis dari Imam Malik melalui perantara seorang rawi. Karena tidak menyebut, maka itu masuk kepada mu'allaq. Nah, bisa dipakai atau tidak tergantung kepada penelitian dari segi lainnya. Kemudian bagian B, dhaif karena cacat matan atau teks. Banyak macam cacat yang dapat menimpa rawi ataupun matan. Kalau rawi seperti pendusta atau fasik, tidak dikenal, atau gharib, atau berbuat bid'ah sehingga tidak adil. Dan menghilangkan sifat keadilan itu pada rawi. Sering keliru, banyak waham, hafalan yang buruk, atau lalai dalam mengusahakan hafalannya, dan menyalahi periwayatan. Ini dapat menghilangkan sifat dobit pada rawi atau yang meriwayatkan hadis. Adapun cacat pada matan, misalnya terdapat sisipan di tengah-tengah lafaz, atau hadisnya diputarbalikan sehingga memberi peringatan, pengertian yang berbeda dari maksud lafaz yang sebenarnya. Umpamanya dhaif atau cacat karena matan, hadis maudhu. Maudhu itu memiliki pengertian palsu atau dibuat-buat. Para ulama memberikan batasan hadis maudhu ialah hadis yang bukan berasal dari Rasul. Makanya sering disebut la aslalah. Akan tetapi disandarkan kepada dirinya. Golongan pembuat hadis palsu, hadis maudhu, itu banyak sekali. Terutama kaum munafik, Yahudi, Nasrani, kaum Syiah. Ya. Kaum Syiah itu pinter-pinter bikin hadis maudhu. Atau juga mungkin kaum muslimin tetapi punya latar belakang yang lain. Atau memang sudah tertuduh seperti munafik, gindik, atau yang sangat fanatik pada golongan atau politik atau madhab. Nah, hadis maudhu ini merupakan seburuk-buruk hadis dhaif. Karena peringatan Rasul SAW itu sangat keras. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang membuat kedustaan atas namaku secara sengaja, maka siap-siap mencari tempat duduk di neraka. Contoh hadis maudhu. Umpamanya yang dikarang oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Ia katakan bahwa hadis itu diterima dari ayahnya, dari kakeknya. Dan selanjutnya dari Rasul. Sungguhnya Bahtera Nuh bertawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Dan sholat di maqam Ibrahim 2 rakaat. Nah, kata Muhammad Nasruddin Al-Albani, nah, di sini adalah hadis maudhu. Dan itu tidak masuk di akal secara matannya juga. Kemudian contoh lain, umpamanya anak zina itu tidak masuk surga sampai 7 turunan.
Ini kan populer, ini banyak dikutip di kalangan masyarakat. Kata Nasruddin Al-Albani, ini hadis maudhu. Ya, masukkan kepada silsilah al-hadis ad-dha'ifah wal maudhu'ah. Hadis tersebut bertentangan dengan Quran. Karena kan la taziru waziratun wizra ukhra. Masa yang berdosa orang tuanya kok anaknya tidak masuk surga? Nah, itu hadis maudhu, hadis palsu. Siapa sebetulnya yang memperoleh anak? Maka ya dan anaknya masuk surga. Itu juga hadis maudhu. Siapa yang memperoleh anak dan dinamai Muhammad, maka masuk surga. Kata As-Suyuti, ini adalah hadis maudhu. Kemudian orang yang dapat dipercaya itu ada 3. Al-umana salah satu. Ana Jibril wa Muawiyah. Aku Jibril dan Muawiyah. Itu hadis maudhu. Dan masih banyak lagi ya. Dan ada juga di kalangan Syiah hadis maudhu itu pemainnya Muhammadun Baitul Ilmi wa ahli babuhu. Muhammad itu rumah ilmu dan ahli pintunya. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang sengaja dibuat oleh pihak kufar. Dan banyak sekali, terutama hadis maudhu itu yang berkaitan dengan sejarah. Ya. Dan ini mengaku setelah seperti siapa? Maisarah binti Abdul Robben Al-Farisi, yang mengaku telah membuat hadis itu tentang keutamaan Al-Quran sampai 70 buah hadis. Dan kemudian tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Abdul Karim, juga seorang jindik, sebelum dihukum pancung, ia telah memasukkan hadis dan mengatakan, aku telah membuat 3.000 hadis. Dan aku halalkan, katanya, barang yang haram. Dan aku haramkan barang yang halal. Itu pembuat hadis maudhu. Berikutnya adalah hadis matruk atau hadis al-matruh. Hadis ini menurut bahasa berarti hadis yang ditinggalkan atau dibuang. Para ulama memberikan batasan bahwa hadis matruk adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang pernah dituduh pendusta, tuduh dusta, baik berkenaan dengan hadis maupun mengenai urusan lain, atau pernah melakukan maksiat, lalai, atau banyak angan-angannya, banyak bohongnya. Contoh, Ahbarun al-Qadi Abul Qasim Abu Ali Abdullah bin Muhammad Bakaro Abdurrahman bin Soleh Al-Azadi Hasim an Juwaibir an Dohak an Ibni Abbas an Nabi SAW alaikum bistina'il ma'ruf fa innahu yamna'u masari as-su wa alaikum bisadaqati sir fa innaha tutfi'u ghadabar rabb azza wa jal. Ini hadis matruk. Karena hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dari Ibnu Abbas. Di dalam sanad ini terdapat rawi bernama Juwaibir bin Sa'ad al-Azdi. Nah, An-Nasai, Ad-Daruqutni, dan lain-lain mengatakan bahwa hadis ini matruk. Ibnu Ma'in mengatakan laba sabi, tidak ada apa-apa. Menurut Ibnu Ma'in, ungkapan tidak ada apa-apanya ini berarti bil kadib, al-muttaham bil kadib,
tertuduh berdusta. Makanya hadis matruk adalah hadis yang tertuduh sanadnya atau rawinya pernah berdusta. Yang ketiga adalah hadis munkar. Secara bahasa berarti hadis yang diingkari atau tidak dikenal. Batasan yang diberikan para ulama pada hadis munkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lemah dan menyalahi rawi yang kuat. Contohnya haddatsana Muhammad bin Abdul Malik, haddatsana Abdul Rajab, haddatsana Ma'mar an Abi Ishaq, an Aizar bin Hurayth, an Ibn Abbas atahul a'rabu faqala man aqama shalah wa ata zakah wa hadzal bait wa qarad dhaif dakhalal jannah. Hadis ini memiliki rawi yang lemah dan matannya berlainan dengan matan hadis yang lebih kuat. Makanya di sini hadis munkar, diingkari. Kemudian hadis mu'allal, menurut bahasa, berarti hadis itu terkena ilat. Para ulama memberi batasan bahwa hadis ini adalah hadis yang mengandung sebab tersembunyi. Dan ilat yang menjatuhkan itu bisa terdapat pada sanad, matan, ataupun keduanya. Contohnya al-bai'an bil khiyar malam yatafarraqa. Nah, jual beli biar khiyar sebelum berpisah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la Ubaid dengan bersanad pada Sufyan As-Tsauri dari Amr bin Dinar dan selanjutnya dari Ibnu Umar. Matan hadis ini sebenarnya sahih, namun setelah diteliti dengan seksama, sanadnya memiliki ilat yang seharusnya dari Abdullah bin Dinar menjadi Amr bin Dinar. Nama itu menjadi mu'allal, cacat. Kemudian hadis mudraj. Hadis memiliki pengertian ada sisipan, mudraj itu ada sisipan, yang sebenarnya bukan bagian dari hadis. Contohnya ana zaimun wa zaim alhamil liman amanabi wa aslama wa hajaro bi baitin fi qabdil jannah. Nah, kalimat akhir dari hadis tersebut bi baitin fi qabdil jannah itu sisipan. Karena itu tidak termasuk, bukan sabda Rasul. Makanya di sini mudraj, ada sisipan, ada ungkapan rawi dimasukkan. Jadi dianggap hadis. Nah, hadis itu adalah mudraj. Sama dengan tentang Umar bin Khattab. Sholat tarawih 23 rakaat. Nah, di sini kalimat 23 rakaat itu bukan ucapan Umar, tapi pendapat orang dimasukkan di situ. Mudraj. Kemudian hadis maklub. Menurut bahasa maklub itu berputar balik. Para ulama menerangkan bahwa terjadi pemutar balikan pada matannya atau pada nama rawi. Dalam sanadnya atau penukaran satu sanad antara matan dengan yang lain. Seperti fama amartukum bihi min syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum fantahu. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, semestinya hadis tersebut berbunyi ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'alu minhu mastata'tum. Tapi ini kan terbalik. Ma amartukum bihi min syai'in fa'tu mastatatum wa manaikum pantahu. Ini memutar balik. Terus yang berikutnya hadis sad. Secara bahasa di sini berarti hadis yang ganjil. Batasannya yang diberikan para ulama hadis sad adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang dipercaya, tetapi di situ berlainan dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang lebih dipercaya.
hadisnya mengandung keganjilan dibandingkan dengan hadis-hadis yang lebih kuat. Keganjilan itu bisa pada sanad, bisa juga pada matan. Itu hadis sad. Contohnya di sini diriwayatkan akhbarona Abdullah bin Muhammad bin Ishaq al-Faqihi bin Makkah sana Abu Yahya bin Abi Maisarah sana Abdullah bin Yazid al-Muqri hadatsana Musa bin Ali bin Rabah an abihi an Uqbah bin Amir radhiyallahu qala qala Rasulullah sallallahu yaumu Arafah wa yaumun nahar wa ayyamut tasyrik iduna ahlul Islam wa hunna ayyamu aqlin wa syurbin. Hadis ini diriwayatkan oleh Musa bin Abi Rabah dengan sanad yang terdiri dari serentetan para rawi yang dipercaya. Namun matan hadis tersebut terdapat ganjil jika dibandingkan hadis-hadis lain yang diriwayatkan oleh para riwayat yang dapat dipercaya. Pada hadis lain tidak dijumpai ungkapan tersebut. Nah, keganjilan hadis di atas terletak pada adanya ungkapan tersebut dan merupakan salah satu contoh zat pada matan. Karena di situ dianggap sebagai ayamu'id, iduna. Padahal kan tidak termasuk hari Arafah itu Id. Dan bagaimana itu bisa terjadi muncul hadis palsu. Banyak penyebab munculnya hadis palsu. Para ulama itu berbeda pendapat tentang kapan mulainya muncul atau terjadinya hadis-hadis palsu. Di antaranya menurut Ahmad Amin bahwa hadis maudhu itu terjadi sejak masa Rasul masih hidup. Itu orang munafik. Kemudian Salahuddin Adabi mengatakan bahwa pemalsuan hadis berkenaan dengan masalah keduniaan yang terjadi pada masa Rasul juga. Nah, terjadi, yaitu bukan oleh sahabat, ya. Dan itu orang yang pembuat hadis palsu dipecat dari sahabatnya oleh Rasul. Kemudian menurut jumhur ulama muhaddisin, pemalsu hadis itu terjadi masa Khalifah bin Abi Thalib. Itu orang-orang Syiah, ya, yang membuat hadis palsu tersebut. Kemudian motivasi munculnya hadis palsu, hadis maudhu, banyak tentu saja. Karena bertambah sekali kan tidak akan ada hadis setelah Rasulullah SAW wafat. Tapi dibikin oleh mereka sama para pemalsu, terutama ahli bid'ah. Motifnya antara lain pertengkaran politik, perpecahan umat Islam terjadi akibat permasalahan politik yang terjadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Karena membawa pengaruh besar terhadap munculnya hadis-hadis palsu. Masing-masing golongan ingin menguatkan pendapat atau madhabnya sendiri. Sehingga muncul hadis palsu, ya antara lain kata yang mendukung Muawiyah al-umana salasah, yaitu ana wa Jibril wa Muawiyah. Yang orang yang dipercaya adalah 3, aku, Rasul, Jibril, dan Muawiyah. Sedangkan pendukung Ali mengatakan idza ra'aitum Muawiyah alal mimbar faqtuluh. Apabila kalian melihat Muawiyah di atas mimbar, bunuh. Nah, itu kan hadis palsu. Kemudian ada juga usaha kaum zindik. Itu golongan yang membenci Islam, baik sebagai agama maupun sebagai dasar pemerintahan. Mereka merasa tidak mungkin dapat memalsukan Quran, sehingga mereka beralih melakukan upaya pemalsuan hadis dengan tujuan ingin menghancurkan Islam.
Kemudian C, sikap fanatik buta. Salah satu faktor upaya membuatan hadis palsu adalah adanya sifat ego dan fanatik terhadap suku, bangsa, negeri, dan pimpinan. Ya. Contoh golongan fanatik seperti Asy'ubiyah yang fanatik terhadap bangsa Persia. Dia mengatakan apabila Allah murka, dia menurunkan wahyu dengan bahasa Arab. Dan apabila Allah senang, dia menurunkan wahyu bahasa Persia. Itu hadis palsu. Karena fanatik. Kemudian pengaruh berikutnya mempengaruhi kaum awam dengan kisah dan nasihat. Kelompok yang melakukan pemalsuan hadis bertujuan memperoleh simpati. Tuh bagaimana kisah Rasul SAW kepada Yahudi buta, ya kan Yahudi buta itu katanya duduk di pinggir gang, Rasul menyuapi terus menerus, dan itu tidak ada dasarnya, itu mungkin karena ingin simpati. Kemudian perselisihan dalam fikih, dalam ilmu kalam. Munculnya hadis palsu dalam masalah fikih, kalam, berasal daripada pengikut madhab. Mereka pemalsuan. Sampai ada hadis yang menyatakan madhab Syafi'i lebih diakui. Kan nggak mungkin. Imam Syafi'i itu kan wafatnya tahun 100, lahirnya tahun 150. Setelah Rasul 140 tahun wafat baru muncul. Itu bagaimana bisa jadi hadis. Kemudian lobi dengan penguasa, buah peristiwa yang terjadi pada masa khilafah Bani Abbasiyah. Seorang yang bernama Giyas itu, Ibnu Ibrahim, pernah membuat hadis yang disebutkannya di depan Khalifah Al-Mahdi yang menyangkut kesenangan Khalifah. Terus dia semangat ibadah yang berlebihan tanpa didasari pengetahuan. Di kalangan para ahli ibadah, ada yang beranggapan bahwa membuat hadis-hadis bersifat mendorong giat beribadah itu targhib, katanya dibolehkan. Sehingga banyak ibadat-ibadat yang dibesar-besarkan manfaatnya, nilainya, dan masih banyak lagi. Tentu saja sampai sekarang hadis palsu itu masih berseliweran, buatan-buatan. Bahkan ada hadis palsu la nikaha illa fil masjid. Itu kan tidak ada dasarnya. Baik, karena waktu kita saya anggap cukup sampai di sini. Insyaallah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.